Nama saya Irwan. Saya tinggal di salah satu kampung di pedalaman di Kabupaten Pandeglang. Kampung saya cukup jauh dari perkotaan dan masih banyak dipenuhi hutan-hutan, semak belukar, perkebunan, dan di lingkungan rumah saya sendiri masih dipenuhi pohon-pohon besar. Sampai suatu ketika, waktu itu sekitar tahun 2015, tepatnya jam 7 sesudah maghrib, saya pulang ke rumah, mandi. Setelah itu habis makan langsung masuk kamar tidur. Sesampainya di kamar, ada suara-suara yang saya pikir tadinya suara kucing atau apa gitu kan di atas plafon rumah. Suara-suara itu kayak suara orang menggeram. Keesokan harinya saya cek, ternyata tidak ada apa-apa. Malam berikutnya suara itu muncul lagi, dan yang lebih menyeramkan lagi, pas saya ke dapur ada suara tertawa sangat kencang. Sampai saya lari teriak gitu kan, ketakutan. Akhirnya saya bilang ke orang tua gitu kan mengenai suara itu. Tadinya mereka nggak percaya. Keesokannya dicek ke belakang rumah itu, dan ada beberapa jejak kaki yang sangat besar. Saya kira itu suara raksasa gitu kan, atau sejenis genderuwo gitu. Jejak kaki itu ditelusuri gitu kan sampai ke belakang rumah, sampai ke bukit. Akhirnya keesokan harinya seperti biasa itu kan, menjelang tidur, suara di atas plafon rumah itu ada lagi. Dan akhirnya saya ke depan rumah, muncullah sosok genderuwo tersebut dengan wujud yang sangat seram, dengan taring yang panjang, mata merah, dan bulu yang sangat lebat. Dia berdiri tegap dengan menatap saya dengan sangat tajam, sampai akhirnya saya ketakutan dan lari. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama bapak tentang makhluk yang saya lihat itu. Dan dengar dari cerita bapak, makhluk itu mungkin salah satu penunggu pohon rambutan di belakang rumah gitu. Akhirnya selang beberapa hari, pohon rambutan itu ditebang. Dan setelah ditebang, beberapa saudara saya ada yang kesurupan. Menurut
keterangan dari Pak Ustadz yang saya pintai tolong untuk menyembuhkan saudara saya itu, mereka tidak terima tempat tinggal mereka dihilangkan. Akhirnya setelah melakukan beberapa ritual gitu, ya makhluk itu akhirnya bisa dipindahkan. Dan keluarga saya pun setelah makhluk itu dipindahkan, beberapa minggu mulai merasa tenang, tidak lagi diganggu makhluk-makhluk tersebut. Setelah di bulan jalan 1 atau 2 bulan berikutnya, muncul lagi sosok genderuwo tersebut. Dia menampakkan diri ke adik saya, dan saat itu dia diminta tumbal 1 ekor kambing. Setelah permintaannya diturutin, kita ngobrol dengan Pak Ustadz. Akhirnya dipotonglah 1 ekor kambing buat ritual makhluk tersebut. Dan setelah itu, setelah pemotongan kambing selesai, akhirnya keluarga saya bisa hidup tenang tanpa gangguan makhluk tersebut.